Selamat datang kembali di Discipleship Journey kelas Grow. Hari ini kita akan masuk ke bab 5 tentang tempat perlindungan bersama Faber Rumondor dari IFGF Manado. Dengarkan materi ini dengan seksama karena saya yakin Anda dan saya butuh tempat perlindungan. Jangan lupa siapkan catatan Anda untuk mencatat materi-materi yang penting. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Halo Church, selamat datang di kelas Grow, dan saat ini kita akan belajar di bab 5 yaitu tentang tempat perlindungan. Tapi sebelumnya saya ingin mengapresiasi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah sampai di bab ini, yang sudah setia untuk belajar bersama-sama. Saya percaya Anda telah mendapatkan banyak hal dari bab-bab sebelumnya, amin. Dan itu bisa menjadi bahan juga untuk Anda mengajar kepada orang lain dan memberitakan apa yang sudah Anda pelajari kepada orang lain. Di bab 5 ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar tentang tempat perlindungan, tentang otoritas-otoritas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dan khususnya di dalam gereja. Saya akan memulai dengan ayat firman Tuhan yang berada di dalam Roma 13 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Di sini ada sebuah ilustrasi mengenai polisi. Kita semua tahu lah ya, polisi. Dan polisi itu ada yang mungkin physical body-nya, secara fisik mereka berbadan besar atau mereka berbadan kecil. Tapi walaupun perbedaan fisik mereka itu terlihat secara signifikan, kita tetap respect dan menghormati para polisi itu. Karena apa? Karena uniform, karena seragam yang dipakai oleh para polisi. Dan kita tahu bahwa di setiap pribadi ini, para polisi ini, mereka memiliki otoritas. Sehingga ketika ada sesuatu yang salah di jalan raya mungkin atau di dalam komunitas kita, maka para polisi ini memiliki otoritas untuk bertindak di dalam hal tersebut. Dan ketika kita membutuhkan juga pertolongan atau kita menghadapi suatu masalah, kita akan mencari pertolongan kepada orang-orang ini. Karena kita tahu bahwa kita bisa mendapatkan keamanan dari orang-orang tersebut. Karena mereka memiliki otoritas tersebut. Dan sama seperti di dalam kehidupan kita ya sehari-hari, apalagi di dalam kehidupan kita bergereja, Tuhan adalah otoritas utama. Dan Tuhan juga memberikan otoritas selama kita ini ada di dalam dunia ini. Dia memberikan otoritas kepada orang-orang tertentu untuk apa? Untuk menjaga kita, melindungi kita, dan memastikan kita agar kita ini selalu berada di jalan yang benar. Maka dari itu kita akan masuk kepada poin A, di mana di sini dikatakan bahwa Allah sebagai sumber segala otoritas. Kata otoritas sendiri ini berasal dari kata exousia yang artinya kehormatan, kekuatan, pengaruh, kekuasaan, dan hak. Otoritas berasal dari Allah sendiri dan Ia memberikan otoritas kepada manusia sejak masa penciptaan, di mana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia berkata kepada mereka untuk menaklukkan semua yang ada di Taman Eden tersebut. Walaupun pada akhirnya kita tahu bersama bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak bisa memenuhi panggilan sesungguhnya. Mereka tidak bisa menjalankan otoritas mereka, yaitu untuk menjaga, menaklukkan apa yang sudah Tuhan ciptakan itu. Dan pada akhirnya mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Tetapi walaupun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, otoritas Tuhan itu tidak hilang, tidak berhenti sampai di situ. Allah tetap sanggup untuk melindungi manusia, sekalipun manusia itu sudah diusir dari taman tersebut, dari Taman Eden. Dan kejatuhan manusia ini ke dalam dosa tidak menyebabkan Allah untuk menyerahkan semua otoritas kepada iblis. Tapi Allah tetap memegang otoritas tertinggi dan Ia memiliki rencana atas kehidupan manusia, yaitu untuk memulihkan otoritas kita tersebut. Dengan cara apa?
dengan cara dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita semua, untuk memulihkan kembali hubungan yang telah rusak, dan untuk memberikan otoritas tersebut kepada setiap orang yang percaya. Sehingga kita ini pun memiliki otoritas untuk menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan, untuk menangkal panah-panah dari iblis, panah-panah dari si jahat yang mau menjatuhkan kehidupan kita. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa yang pertama ini kita belajar Allah adalah sebagai sumber dari segala otoritas, dan Allah juga telah memberikan kita, para orang-orang yang percaya, otoritas itu. Ketika kita masuk di dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita yang namanya kuasa, agar supaya kita itu bisa melakukan kehendak Tuhan selama ada di dunia ini, dan agar supaya kita itu bisa menghindari godaan-godaan, temptation dari yang si jahat, dan kita tidak akan kalah dari panah-panah si jahat ini. Lalu di part B atau poin B, kita akan belajar otoritas Kristen, pemimpin yang melayani. Jadi maksud saya otoritas Kristus dan pemimpin yang melayani. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kegagalan. Dan dalam menjalani otoritas mereka, mereka tidak bisa akhirnya sepenuhnya menjalankan otoritas tersebut. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar terhadap kita semua, Kristus sebagai anak Allah ini telah diberikan kuasa dan otoritas untuk memulihkan kegagalan dari manusia tersebut. Tuhan Yesus datang mati di kayu salib agar supaya apa? Agar supaya otoritas itu bisa kembali lagi kepada diri kita, kepada setiap orang yang percaya. Dan kita akan masuk di poin yang pertama di part B ini adalah segala otoritas ada dalam Kristus. Jadi poin yang pertama, segala otoritas ada dalam Kristus. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kepada Yesus, "telah diberikan segala kuasa," atau yang bahasa lainnya exousia, otoritas, di surga dan di bumi. Segala sesuatu dibilang di bumi dan di surga itu sudah diberikan kepada Yesus, otoritasnya sudah diberikan kepada Yesus. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita bisa yakin dan kita bisa percaya bahwa ketika kita berada dalam Tuhan, kita akan merasa aman. Kita akan dijaga. Karena apa? Karena ada otoritas Tuhan. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Lalu Yohanes 19 ayat 11, di sini adalah ketika Yesus berada di hadapan Pilatus. Yesus menjawab kepada Pilatus bahwa engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata semua otoritas ini itu datangnya dari Allah, karena sekali lagi dia sumber segala otoritas, dan segala otoritas itu hanya ada di dalam Kristus. Lalu poin yang kedua, otoritas adalah untuk melayani sesama. Kenapa sih kita diberikan kuasa? Kenapa kita diberikan otoritas ini? Untuk apa? Adalah untuk kita melayani sesama kita. Yesus yang datang ke dalam dunia ini dengan penuh otoritas dari Allah, dia tidak menggunakan kuasanya ini secara asal-asalan atau semena-mena semaunya dia atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi jika kita belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan, ketika Yesus berada di dalam dunia, dia benar-benar memposisikan dirinya itu untuk melayani orang, melayani murid-muridnya bahkan. Dan ada banyak orang yang dia melayani dengan memberikan kesembuhan, melayani dengan memberitakan firman, mengajarkan kepada mereka, dan memberikan harapan bahwa telah datang juru selamat untuk menebus mereka gitu. Jadi Yesus sudah mencontohkan bagaimana sebenarnya sebagai orang percaya yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas untuk menjadi orang yang mau melayani.
dan bukannya dilayani. Kita jangan memiliki mental yang semua harus dipenuhi, semua keinginan kita harus dipenuhi oleh orang lain, oleh pemimpin kita. Tapi mari kita mulai dulu untuk kita sendiri melayani orang lain. Dan otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini bukan untuk membuat kita ini menjadi orang yang hebat. Seakan-akan kita merasa bahwa kita ini hebat, kita bisa melakukan apapun yang kita mau dalam pelayanan kita atau dalam gereja ataupun mungkin dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi sekali lagi, setiap kepercayaan itu diberikan agar supaya kita bisa melayani dan melindungi orang-orang yang ada di bawah otoritas Anda atau orang-orang yang ada di bawah Anda. Ada beberapa pertanyaan yang bisa mungkin menjadi pertanyaan bagi pribadi diri kita ya. Kenapa orang tua mendisiplinkan anaknya? Gitu. Kita bisa belajar dari orang tua. Apakah karena mereka merasa lebih tua atau tahu banyak hal, atau karena mereka ingin melindungi anaknya, atau karena mereka ingin menjaga agar anak-anak mereka ini tetap berada di jalan yang benar? Lalu mengapa pemerintah menghukum para penjahat? Apakah karena mereka berkuasa? Atau sebenarnya karena mereka ini ingin melindungi rakyatnya? Lalu mengapa pemimpin membuat suatu keputusan? Apakah karena mereka merasa hebat? Atau untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah mereka atau orang-orang yang mengikuti mereka? Jika kita ada dalam posisi-posisi ini, sebagai orang tua, atau sebagai orang yang kerja dalam pemerintahan, atau sebagai seorang pemimpin di dalam gereja atau di tempat manapun Anda berada saat ini, mari kita mulai bertanya, apakah kuasa yang kita miliki, otoritas yang kita miliki kita pakai agar supaya kita menunjukkan kehebatan kita, atau karena kita ingin melayani orang lain? Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Firman Tuhan bilang begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sekali lagi firman Tuhan menekankan bahwa kita yang memiliki otoritas, kita diberikan kuasa agar supaya kita bisa menjadi teladan, agar bisa melayani orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Dan saat ini kita masuk ke dalam poin C, di mana delegasi otoritas di atas Anda. Dalam kehidupan kita ini, Tuhan menempatkan berbagai delegasi otoritas atau pemimpin yang dipercayakan dalam kehidupan kita untuk memimpin kita. Dan delegasi otoritas ini berfungsi sebagai payung, sebagai sebuah payung yang memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu ya, kalau kita memiliki payung itu berguna untuk melindungi kita dari air hujan. Kalau lagi panas, payung itu bisa melindungi kita dari cahaya sinar matahari yang mungkin akan merusak kulit kita. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada delegasi-delegasi otoritas yang Tuhan tempatkan agar supaya itu menjadi payung tempat perlindungan kita. Yang pertama kita akan mulai dari delegasi otoritas keluarga. Di mana di dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 20 di sini dibilang bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan Efesus 6 ayat 1-3 di sini dibilang hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan kasihilah mereka, hormatilah mereka. Ada banyak ayat firman Tuhan tentang bagaimana di dalam keluarga ini sebagai anak kita harus bersikap seperti apa, sebagai seorang ibu atau istri kita harus bersikap seperti apa, dan bahkan sebagai seorang ayah yang adalah pemimpin dari keluarga tersebut. Jadi itu adalah delegasi otoritas pertama yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Yang kedua ada yang namanya gereja, di mana kita berada saat ini. Di dalam gereja kita ada namanya apostolik, lalu ada pemimpin gereja, dan ada jemaatnya. Di
Di firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18 di sini dibilang, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Dan bukankah kitab suci berkata seorang pekerja patut mendapatkan upahnya? Jadi firman Tuhan juga dengan jelas menempatkan posisi-posisi ini dan fungsi-fungsinya seperti apa, dan kita berada di dalam gereja agar supaya kita diajar, agar supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu ada delegasi otoritas pekerjaan, di mana di dalam pekerjaan itu pasti ada atasan dan ada karyawan. Kolose 3 ayat 22 di sini dibilang bahwa hai hamba-hamba taatilah tuanmu. Jadi peran kita juga penting di dalam pekerjaan. Kalau kita sebagai seorang atasan, marilah memberikan contoh yang baik kepada para bawahan kita. Jika kita adalah seorang karyawan, pekerja, maka jadilah hamba-hamba yang respect, yang taat dengan pemimpin yang ada di atasnya. Karena itu adalah sebuah delegasi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lalu payung delegasi yang terakhir ada namanya pemerintah. Pemerintah, di dalam pemerintahan ada yang pemimpin negara, ada juga pemimpin daerah, lalu ada rakyat. Dalam Roma 13 ayat 1, firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah sendiri. Walaupun mungkin ya di dalam kehidupan kita mungkin melihat, tapi kok ada saja pemerintah yang kehidupan mereka tidak benar, ada pemerintah yang belok jalannya gitu. Tugas kita adalah, ayo kita menjadi warga negara yang baik gitu. Kita menjadi warga negara yang takut akan Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan dengan benar. Urusan mereka berada di jalan yang salah atau benar, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Yang pasti sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa ketika kita berada di dalam negara ini, ketika kita berada di Indonesia, kita harus mematuhi setiap aturan yang masih tentunya sesuai dengan firman Tuhan yang kita rasa itu benar. Jadi patuhilah peraturan-peraturan tersebut, karena firman Tuhan bilang bahwa Allah yang menempatkan para pemimpin tersebut. Lalu kita masuk sekarang di bagian D, fungsi pemimpin atau delegasi otoritas di atas Anda. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tujuan Allah memberikan pemimpin atau delegasi otoritas di atas kita semua adalah untuk sekali lagi memimpin kita, melindungi kita, serta memelihara seluruh ciptaannya atau ciptaan Tuhan. Dan kita akan masuk di poin 1, yaitu payung pemimpin. Seorang pemimpin ini apa sih perannya? Dia harus bagaimana? Yang pertama, A adalah memberikan keteraturan. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Di sini dibilang, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi di zaman hakim-hakim ini, sebelum dibangkitkan para raja-raja ya, yang memimpin orang Israel itu adalah para hakim. Dan firman Tuhan bilang setiap orang ini berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga mereka membutuhkan orang untuk memimpin mereka, yaitu para hakim-hakim. Dan jika ada satu hakim yang sudah selesai masanya, mereka meninggal, muncullah hakim-hakim yang baru, para hakim yang lain. Dan di masa mereka kehilangan para pemimpin mereka, maka orang Israel ini akan mengalami kekacauan. Mereka akan berbuat semaunya mereka, karena tidak ada seorang pemimpin yang bisa memberikan aturan kepada mereka. Jadi kita belajar bersama-sama bahwa ternyata sebagai seorang pemimpin, kita ini memiliki tugas untuk memberikan keteraturan di dalam komunitas kita. Lalu tugas yang selanjutnya adalah memberikan
arahan yang jelas bagi keputusan-keputusan dalam hidup Anda. Keputusan yang tepat berdasarkan iman yaitu mengetahui apa yang Allah ingin Anda lakukan. Dan tentunya ketika kita mendapatkan arahan dari pemimpin kita akan semakin yakin dong ya untuk menjalani sesuatu atau memutuskan sesuatu. Jadi betapa pentingnya kita ini memiliki juga pemimpin yang hidupnya benar. Untuk itu ya kita harus berdoa agar supaya kita memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang benar-benar berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita membutuhkan arahan, kita membutuhkan bantuan untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan kita tuh bisa memiliki arahan yang jelas dan kita tahu kita harus berjalan di jalan yang mana. Lalu nomor yang kedua atau poin yang kedua yaitu payung perlindungan. Inti dari penundukan diri ini bukanlah agar supaya kita berada di bawah dominasi dari pemimpin kita, melainkan kita ini berada di bawah lindungan mereka agar supaya kita mendapatkan perlindungan. Dan ketika kita mulai keluar dari payung perlindungan Allah ini, maka kita akan memiliki kehidupan yang bahaya tentunya ya, karena kita sudah mulai keluar dari jalurnya. Ibrani 13 ayat 17 firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka ini berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi, jika kita ini adalah jemaat, atau kita ini masyarakat, atau kita ini berada di dalam suatu komunitas dan kita memiliki pemimpin, ayo gitu. Kita berada di dalam sebuah perlindungan karena firman Tuhan berkata bahwa ternyata pemimpin kita ini mereka ini memiliki tugas untuk memberikan perlindungan bagi kita, sehingga kita ini harus taat. We have to obey. Karena orang yang tidak dapat taat, mereka itu tidak bisa memerintah, kata Benjamin Franklin. Jadi orang yang nggak bisa taat, yang nggak bisa menjadi pemimpin. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita mulai dari diri sendiri kita dulu untuk kita taat kepada orang yang ada di atas kita. Lalu poin yang ketiga yaitu payung pemeliharaan. Otoritas yang diberikan Allah berbicara mengenai pemeliharaan Allah. Untuk apa? Untuk mendewasakan Anda atau mendewasakan kita. Ayat firman Tuhannya Efesus 4 ayat 12 sampai 15. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pengembangan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi, sekali lagi, kenapa kita memiliki para pemimpin ini? Karena mereka memiliki sebuah otoritas, yaitu yang pertama untuk mendewasakan kita semua, untuk mengajar kita semua agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Lalu bagian B atau poin B, yaitu untuk membentuk karakter Anda, agar Anda bisa bertumbuh di dalam hikmat, agar kita semua ini bisa bertumbuh di dalam hikmat. Pastinya ya, setiap orang itu memiliki kelebihan, tapi mereka juga memiliki kekurangan. Dan di dalam karakter-karakter kita yang masih kurang ini, kita perlu disempurnakan. Dan Allah atau Tuhan menggunakan orang-orang yang duduk dalam otoritas untuk melakukan hal-hal ini. Seperti sebuah berlian yang sedang dibentuk oleh Allah melalui tangan-tangan para ahlinya, yaitu para pemimpin kita.
Jadi kita ini katanya seperti sebuah berlian nih, berlian yang mau dimurnikan, yang mau dipercantik, dan tangan-tangan ahlinya itu adalah para pemimpin kita untuk membentuk karakter-karakter kita yang masih kurang. Kita baca sama-sama di Amsal 22 ayat 15. Firman Tuhan berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kalau kita ini mau tunduk, mau diajar, mau dibentuk karakternya, maka kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan bukan menjadi orang bodoh. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita nggak mau dididik, kita nggak mau dibentuk, maka kita ini adalah orang yang bodoh. Dan poin sikap terhadap otoritas. Bagaimana sih kita ini sebagai jemaat atau sebagai bawahan di dalam pekerjaan kita atau di dalam keluarga, bagaimana sih sikap kita ini terhadap otoritas-otoritas, terhadap orang-orang yang ada di atas kita? Yang pertama, kita harus memiliki sikap yaitu penundukan diri. Sikap yang mau tunduk. Penundukan diri ini adalah berbicara mengenai sikap hati kita, yaitu kerelaan kita untuk menempatkan diri kita ini di bawah otoritas dan melakukan apa yang otoritas atau pemimpin kita itu katakan untuk kita lakukan tanpa ada perdebatan. Mungkin ini sulit ya untuk kita lakukan, apalagi kalau kita merasa kita lebih hebat, kita lebih banyak tahu dari orang itu. Tapi sekali lagi, pemimpin kita itu adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah, sehingga sebagai orang-orang yang berada di bawahnya, kita ini harus tunduk. Ibrani 13 ayat 17-18 dibilang, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kita sudah membaca ayat ini berulang-ulang, tunduk kepada mereka, karena mereka adalah utusan Allah. Dan ada dua tanggapan yang ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama adalah ketaatan buta. Ketaatan buta ini adalah kita mengikuti apapun yang dikatakan oleh pemimpin kita atau otoritas yang ada di atas kita tanpa kita mengecek kembali apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi kita harus berhati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Oke, kita tunduk aja pokoknya, tapi ingat, kita harus kembalikan lagi semuanya, kita ngecek lagi semuanya, apakah ini benar sesuai dengan firman atau tidak. Kalau memang tidak, ya mungkin ada yang harus kita lakukan. Dan tanggapan yang ekstrim selanjutnya adalah pemberontakan, rebel. Nah, kegagalan untuk tunduk dan berada di bawah otoritas Allah yang telah ditetapkan. Ketika kita memberontak, maka kita ini dibilang kita gagal. Kita gagal menjadi orang-orang yang taat, yang mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai spirit of rebellion ini ada di dalam jemaat Tuhan ya. Jangan sampai ini ada di dalam gereja-gereja Tuhan. Karena Tuhan tidak senang dengan yang namanya pemberontakan atau nggak mau taat. Lalu poin yang kedua yaitu mengajukan pendapat. Jadi bagaimana sikap kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang berada di bawah otoritas, yaitu kalau kita ingin berpendapat, kita memiliki pendapat, ajukanlah pendapat itu dengan kasih. Menyampaikan dengan kasih. Kasih harus menjadi dasar dari alasan kenapa kita mau menyampaikan pendapat itu. Bukan karena kita merasa kita lebih banyak tahu atau kita merasa hebat, tapi karena benar-benar kita mengasihi pemimpin kita. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa sampaikanlah itu dengan kasih. Poin selanjutnya yaitu poin B, mengajukan pendapat dengan kerendahan hati. Sekali lagi, kalau kita ingin mengajukan pendapat kita atau kita merasa ada sesuatu yang ingin kita sampaikan pada pemimpin kita, ajukanlah pendapat itu dengan kerendahan hati karena kita sendiri ini masih memiliki kekurangan. Kita pun bukan orang yang sempurna. Lalu poin C yaitu mengandalkan Tuhan karena Ia yang mengatur semuanya.
Kalau ada sesuatu yang mungkin kita rasa salah atau kita ingin mengutarakan sesuatu, jangan lupa untuk kita bergantung kepada Allah yang sanggup mengatasi segala masalah dan kekhawatiran kita. Jangan lupa bahwa di atas semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya ini. Seringkali nih kita memberikan waktu berjam-jam untuk melakukan koreksi atau peneguran terhadap orang lain, tapi kita lupa untuk kita berdoa bagi mereka, kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. Jadi jangan sampai kita miss dengan hal ini. Dan bagian poin D, mengajukan pendapat dengan sopan dan penuh hormat. Ada beberapa poin juga di sini. Nomor 1, ungkapkan pendapat Anda kepada mereka, bukan berbicara tentang mereka di belakang mereka. Jangan sampai kita pada akhirnya bergosip ya. Kalau bisa itu dihilangkan dari gereja, karena itu tidak baik dan Tuhan membenci orang-orang. Tuhan tidak mau jemaat Tuhan itu menjelek-jelekan pemimpin mereka di belakang mereka atau bergosip. Yang kedua yaitu berbicaralah seolah-olah orang yang Anda bicarakan itu hadir di tengah pembicaraan tersebut. Jadi jika kita lagi membicarakan orang lain, let's imagine, ayo kita bayangkan orang itu ada di tengah-tengah kita agar supaya kita bisa membayangkan perasaan mereka seperti apa sih kalau kita sedang berbicara tentang orang ini. Jangan pada akhirnya kita membicarakan hal yang baik dan bisa menyakiti orang tersebut. Lalu yang ketiga, tidak usah berbagi laporan negatif dengan orang-orang yang bukan bagian dari masalah atau solusi. Yang keempat, ketahuilah bahwa mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan adalah target yang rentan, yang mudah disalahpahami dan memiliki efek samping untuk membuat orang-orang lain meragukan kemampuan mereka. Jadi kita nih harus berhati-hati ketika kita ingin menyampaikan pendapat. Jangan sampai kita menjelekkan para pemimpin kita. Yang kelima, gunakanlah tutur kata yang baik. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan poin yang terakhir yaitu bagian E, tetap ramah meskipun tanggapan Anda diterima ataupun tidak diterima, kita harus tetap bersikap ramah, mengasihi. Ayat penutupnya Efesus 4 ayat 31 dan 32 di sini dibilang, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi apapun yang terjadi di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, dan kita ingin menyampaikan sesuatu, walaupun itu tidak diterima, kita tetap harus ramah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya berdoa agar kita semua bisa melakukannya di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, dan kita pun bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.